Massa yang marah makin tak terkendali, bakar setidaknya 25 masjid di Iran. Donde ya están avanzando los manifestantes y ya los veo con cercos, la primera línea de defensa. Ya están apuntados a los Lapangan Syahid Tehrani Moghadam di Saadat Abad, Teheran, pada suatu Jumat malam, menjadi saksi sebuah pemandangan yang dahulu tak terbayangkan. Masjid Al-Rasul, rumah ibadah yang tenang, menjulang dengan siluetnya yang gelap diterangi sorotan api yang melahap bagian depannya. Suara gemertak kayu hangus dan jeritan kepanikan memecah kesunyian, menciptakan visual yang begitu kontras dengan kesakralan tempat itu. Insiden ini bukanlah yang pertama, dan bukan satu-satunya. Dalam beberapa hari terakhir, laporan menyebut setidaknya 25 masjid di seluruh Iran mengalami nasib serupa. Api yang membakar tempat-tempat suci itu bukan sekadar nyala liar. Ini adalah manifestasi fisik dari sebuah amarah yang telah mendidih selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, di jantung Republik Islam. Gelombang demonstrasi yang awalnya dipicu oleh harga roti dan minyak yang tak terjangkau, telah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan lebih brutal, menyentuh simbol-simbol agama paling dalam negeri itu. Akar dari semua kekacauan ini dapat ditelusuri ke kondisi ekonomi Iran yang sudah lama sekarat. Negeri ini menghadapi inflasi tahunan yang diperkirakan melampaui 40%, dengan harga makanan yang melonjak lebih dari 70%. Rial, mata uang Iran, telah anjlok ke nilai terendah sepanjang masa, membuat tabungan warga menguap dan kebutuhan pokok menjadi kemewahan. Sanksi internasional yang kembali diberlakukan pada 2025 memperparah isolasi dan penderitaan ekonomi. Ketika para pedagang di bazar menutup toko mereka pada akhir 2025, itu adalah tanda kekecewaan yang sudah melampaui batas. Protes yang dimulai pada 28 Desember 2025 dengan cepat menyebar, menjangkau semua 31 provinsi Iran, termasuk daerah-daerah yang biasanya loyal kepada negara. Namun, protes damai dengan cepat bereskalasi. Bentrokan dengan pasukan keamanan memakan korban jiwa dari kedua belah pihak. Media pemerintah melaporkan lebih dari 100 personel keamanan tewas, dengan korban terbesar di Isfahan dan Kermansyah. Di sisi lain, kelompok aktivis HAM melaporkan korban tewas di kalangan demonstran telah mencapai angka yang jauh lebih mengerikan, lebih dari 500 orang, termasuk 8 anak-anak. Lebih dari 10.600 orang dilaporkan telah ditangkap. Dalam kekacauan itu, tindakan paling simbolis dan kontroversial pun muncul, pembakaran masjid. Selain Masjid Al-Rasul di Teheran, sebuah masjid di Mashhad juga dibakar. Tindakan ini disertai dengan laporan penjarahan terhadap puluhan ban dan serangan dengan bom Molotov. Pemerintah Iran, di bawah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian, merespons dengan dua narasi yang berjalan beriringan. Di satu sisi, Presiden Pezeshkian mengakui bahwa protes adalah hak legal rakyat dan menyoroti tekad pemerintah untuk menyelesaikan masalah ekonomi, termasuk distribusi subsidi yang lebih merata. Namun, narasi yang lebih keras dan dominan adalah menuding kekerasan sebagai hasil rekayasa asing. Pejabat tinggi keamanan Ali Larijani menuding para pelaku kekerasan menggunakan metode seperti ISIS. Presiden Pezeshkian secara tegas menyatakan bahwa pembakaran masjid, pembakaran Al-Quran, dan pembunuhan adalah bagian dari rencana yang disusun oleh Amerika Serikat dan rezim Israel.
Khamenei sendiri mengecam dukungan Presiden AS Donald Trump kepada para demonstran, menyatakan tangan Trump berlumuran darah rakyat Iran. Narasi tangan asing ini mendapatkan bensin ketika Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungan bagi para demonstran. Trump berulang kali mengancam akan campur tangan jika pasukan keamanan Iran menggunakan kekerasan mematikan terhadap pengunjuk rasa. Pada 11 Januari 2026, Trump bahkan menyatakan bahwa Iran telah menelepon untuk bernegosiasi, sementara dia dan tim keamanannya mempertimbangkan berbagai opsi militer, dari serangan siber hingga serangan langsung. Ancaman ini dibalas dengan keras oleh juru bicara parlemen Iran, Mohammad Bagher Khalibaf, yang memperingatkan bahwa pangkalan militer AS dan Israel akan menjadi target sah jika Amerika melakukan intervensi. Untuk meredam informasi dan mengendalikan narasi, pemerintah Iran memberlakukan pemadaman internet nasional, memutus akses komunikasi selama berhari-hari. Saat laporan ini dibuat, Teheran berada dalam keadaan tegang. Pemerintah mengklaim kerusuhan berangsur mereda, sementara video yang bocor masih menunjukkan aksi protes di beberapa wilayah. Jaksa Agung telah memperingatkan hukuman mati bagi mereka yang terlibat dalam kerusuhan. Di tengah kesuraman, ada juga gelombang demonstrasi pro-pemerintah yang turun ke jalan, menunjukkan bahwa dukungan terhadap rezim tetap ada di sebagian masyarakat. Iran saat ini terbelah, antara mereka yang melihat api di menara masjid sebagai simbol perlawanan terhadap sebuah rezim, dan mereka yang mengutuknya sebagai penodaan agama yang didalangi musuh. Antara keputusasaan ekonomi yang nyata dan narasi konspirasi asing yang kuat. Antara teriakan matilah sang diktator dan matilah Amerika. Pembakaran masjid-masjid itu akan tercatat sebagai babak paling kelam dan kompleks dalam gelombang protes ini. Ini bukan sekadar tindakan vandalisme, melainkan sebuah pertanda betapa dalamnya retakan sosial dan kepercayaan yang terjadi. Api itu mungkin suatu saat akan padam, batu bata yang hangus mungkin akan direnovasi, tetapi pertanyaan yang membara di benak banyak orang tetap menyala, kemanakah Iran akan melangkah setelah melewati malam-malam di mana kemarahan rakyatnya memilih untuk membakar masjid mereka sendiri? Masa depan negeri itu kini tergantung pada apakah pemerintah dapat menjawab jeritan ekonomi yang menjadi akar masalah, atau apakah negara akan terus tenggelam dalam siklus kekerasan dan saling tuduh yang tak berujung, dengan setiap nyala api baru hanya menambah daftar luka yang harus disembuhkan. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.